Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbuna Rabbul Alamin. Siang hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita membaca kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiki nabiha, jilid yang kedua. Pada pelajaran yang kemarin, yaitu pelajaran ke-21, kita belajar tentang keadaan fi'il mudhari yang jazm. Sebelumnya juga kita belajar keadaan fi'il mudhari yang nasab. Nah, sekarang di pelajaran ke-22 kita berhadapan dengan kesimpulan dari semua itu, di mana penulis mengatakan halatu al-mudhari'i ats-tsalatsu. Keadaan-keadaan fi'il mudhari yang tiga. Nah, jadi fi'il mudhari punya tiga keadaan. Yang pertama adalah marfu, ya, di mana fi'il mudhari itu rafa. Marfu itu artinya adalah yang dirofa. Apa maksud dirofa itu? Nah, fi'il mudhari itu rofa karena dia terbebas dari yang namanya amil nasab, ya. Nah, fi'il mudhari ini dia rofa ketika kapan? Ketika kosong dari penasab. Saya katakan penasab karena ada banyak penasab, ya. Bukan hanya lan yang ada di sini, ataupun an yang kita pelajari dulu, ataupun lamukai begitu. Nanti ada beberapa hal lainnya yang terkategorikan sebagai penasab, yaitu sesuatu yang masuk ke fi'il mudhari. Ketika penasab itu masuk ke fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu menjadi berkeadaan mansub, ya. Nah, kemudian sebab fi'il mudhari itu rafa atau menjadi marfu, ya, selain kosongnya dia dari penasab, maka dia harus kosong juga dari penjazm. Baru-baru ini kita telah membahasnya. Di antara penjazm itu ada lam, ya. Ada lam, kemudian ada la nahi. La nahi adalah la yang digunakan untuk melarang. Artinya bukan tidak, melainkan apa? Jangan. Nah, inilah keadaan-keadaan mereka, ya. Itu fi'il mudhari yang rafa. Maka kita lihat di sini sesuai dengan apa namanya? Pelakunya Hamidun yazhabu. Nah, ini adalah kalimat atau jumlah. Dan kalau kita kategorikan, kalimat Hamidun yazhabu ini masuk ke jumlah apa? Masuk ke jumlah ismiyah, ya. Hamidun yazhabu ini masuk ke jumlah ismiyah atau terkategorikan sebagai jumlah ismiyah. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Ya, karena dia didahului oleh isim. Mana isim? Dari kalimat Hamidun yazhabu mana yang isim? Coba. Hamidun. Hamidun. Ya, Hamidun. Nah, berarti Hamidun di situ berkedudukan sebagai mubtada. Mubtada itu adalah isim yang mengawali kalimat atau isim yang terletak di awal kalimat dan dia rofa. Makanya Hamidun pun rofa. Tandanya domah gitu, ya. Yadhabu rofa, ya, fil mudhari dia. Nah, tandanya domah. Begitu. Jadi domah itu adalah tanda untuk keadaan kata yang rofa. Saya ulangi, domah adalah tanda untuk keadaan yang rofa. Nah, ya. Yadhabu kalau ditanya, apa sebab yadhabu itu rofa? Itu dua di atas tadi yang tadi saya tulis. Karena yadhabu kosong dari penasab dan kosong juga dari penjazm. Dan yadhabu di situ adalah jumlah, teman-teman. Menjadi khobar untuk si Hamid. Ya, di mana ada fa'il di dalam kata yadhabu. Apa fa'il dari yadhabu? Yaitu domir huwa.
Nah, ingat domir kata ganti itu harus punya tempat kembali. Ya, saya sudah cek dari berbagai bahasa, hatta sekalipun bahasa Inggris. Ya, nah itu kalau ada kata ganti his di depan, nah dia punya tempat kembali yang tempat kembalinya apa? Kalau bahasa selain Arab ya sebelumnya, dan bahasa Arab juga pun umumnya tempat kembalinya sebelumnya. Begitu, ya. Nah, domir huwa yang ada di dalam kata kerja yadhabu ini kembalinya kemana? Kembalinya ke ha hamid, ke belakang baliknya dia. Gitu, ya. Lanjut, at-tullabu yadhabuna. Yadhabuna ini adalah fi'il mudhari yang rofa. Tapi tanda rofanya bukanlah dengan dommah, tetapi apa? Dengan nun yang ada di akhir ini. Ya. Tanda rofa fi'il mudhari yadhabuna itu bukanlah dengan domah melainkan dengan apa? Dengan nun yang ada di akhir. Kenapa? Kok bisa? Iya. Karena yadhabuna termasuk fi'il-fi'il yang 5. Ya, fi'il-fi'il yang 5 itu yakni fi'il mudhari yang fa'ilnya domir jamak dan domir musanna dan domir anti. Domir jamak di sini maksudnya adalah domir jamak yang mudzakkar. Ya, bisa hum untuk yang gaib, bisa antum untuk yang mukhatab. Nah, itu fi'il mudhari'nya semuanya diakhiri dengan nun, yang mana nanti nunnya menjadi apa? Tanda rofaknya dia. Ya, nah, yang musanna bisa huma, bisa antuma. Bisa huma, bisa antuma. Nah, kalau anti jelas. Itu juga nanti apa? Akhirannya kita udah belajar pas bahas kemarin ya. Ketika masuk penjazm, nunnya apa? Nunnya ngilang. Gitu. Yadhabuna ini kalau masuk penjazm, nunnya apa? Ngilang. Gitu ya. Nah, at-tulabu yadhabuna. Kenapa yadhabuna jama'? Iya, karena di dalamnya ada domir hum. Domir hum yang kembali kemana domir hum? Tuh, tulab. Baik. Berikutnya ada aminatu tazhabu. Nah, ini tazhabu. Dia rofa. Tanda rofanya apa? Domah. Kenapa dia rofa tazhabu? Karena kosong dari penasab dan penjazam. Berikutnya. At-talibatu yadhabna. Untuk yadhabna, teman-teman semua. Ya. Untuk yadhabna. Gitu. Atau langsung aja sekalian ini. Ya. Untuk yadhabna dan tadhabna. Ini kan failnya jamak perempuan. Ya. Failnya apa? Jamak perempuan. Yadhabna failnya domir. Domir apa? Domir guna. Mereka perempuan yang kembali kepada at-talibat. Ya. Tadhabna ini failnya domir apa? Domir antuna, jamak perempuan. Bedanya antuna atau tadhabna itu untuk mukhatab, ya kan? Jamaknya, kalau yadhabna untuk yang goib jamaknya. Nah, mereka berdua, yadhabna dan tadhabna ini tidak dihukumi rofa. Loh, kenapa? Karena istilah rofa, istilah nasab, ya, istilah jazm hanya berlaku untuk kata-kata yang mu'rab, ya, kata-kata yang bisa mengalami perubahan. Nah, ya. La yadhabna dan tadhabna emang nggak bisa mengalami perubahan. Hmm? Tidak. Apa sebab dia tidak bisa mengalami perubahan? Karena bersambungnya dia dengan nun inas. Nih, nun yang ada di akhir, nun yang ada di akhir fiil yadhabna dan nun yang ada di akhir di fiil tadhabna itu namanya nun inas atau nun niswah. Nun penanda jamak perempuan. Ketika masuk itu ke fiil mudhari tersebut jadilah mabni namanya. Ya, mabni ala sukun. Mabni sukun. Gitu, teman-teman ya. Anta tadhabu, ya kan? Antum tadhabuna. Tadhabuna. Oke, tadhabuna dia rofa. Tanda rofanya apa? Tadhabuna, tanda rofanya apa? Nun, Ustaz. Ya, tanda rofanya adalah nun. Begitu ya.
Dia masuk ke fiil-fiil yang 5 yang tadi saya singgung. Baik. Kemudian ada anti tazhabina. Nah, ini fiil mudhari yang failnya domir anti nih. Maka termasuk juga fiil-fiil yang 5. Di mana tanda rofaknya itu dengan apa? Dengan nun. Begitu ya. Tanda rofaknya dengan apa? Dengan nun. Berikutnya ana azhabu, azhabu. Nah, ini fiil mudhari. Domah akhirnya sebagai tanda bagi keadaannya yang rofa. Nah, nun azhabu. Nah, dia domah sama sebagai tanda bagi keadaannya yang rofa. Ini adalah keadaan fiil mudhari yang pertama yaitu rofa atau marfu. Sekarang keadaan fiil mudhari yang kedua, al-mansub atau nasab. Nasab itu keadaannya sama seperti rofa maupun jazm, ya, nasbun. Nah, sedangkan al-mansub ini adalah kata yang dinasab artinya. Karena kita sedang membahas fi'il mudhari, ya berarti yang dinasab adalah fi'il mudhari. Apa sebab fi'il mudhari itu dinasab? Ya udah pasti kemasukan penasab, ya. Maka lihat di sini salah satu penasabnya yang beliau bawakan untuk contoh adalah lan, ya, never, tidak akan. Nah, kita lihat nih. Yazhabu kalau kemasukan penasab maka berubah harokatnya yang tadinya domah menjadi apa? Fathah. Jadinya lan yazhaba. Berarti terjemahnya apa kalau lan yadhaba? Dia tidak akan pergi. Lan yadhaba artinya apa? Dia tidak akan pergi. Dari mana kita dapat terjemahan tidak akan atau never? Dari lan. Oke. Berikutnya lan yadhabu. Nah, lan yadhabu. Nah, yadhabu di sini ini adalah fiil mudhari yang tergolong fiil-fiil yang 5 di mana ketika rofa tanda rofanya dengan nun. Yadhabuna, ya kan? Karena diawali huruf ya, huruf mudhorahnya ya, maka fa'ilnya domir hum. Nah, kita lihat apa yang hilang dari yadhabu. Nunnya, penanda rofaknya. Iya dong, penanda rofaknya hilang. Kenapa? Karena kemasukan penasab. Di mana penasab ketika masuk ke fiil mudhari yang 5 atau fiil mudhari yang rofaknya dengan nun, tandanya dengan nun. Nah, itu tanda nasabnya adalah ya, nunnya hilang. Nun penanda rofaknya hilang. Aminatu tadhabu. Ini yang hia ya, teman-teman. Lan tadhaba gitu ya. Kemudian at-talibatu yadhabna lan yadhabna. Sama kan? Sama. Tuh, yadhabna. Yadhabna. Keadaan rofaknya yadhabna, keadaan nasabnya yadhabna, keadaan majzumnya yadhabna. Nah, ini kenapa beliau malah masukkan ke dalam kategori ini untuk memudahkan jawabannya teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai diprotes nih si penulis ya. Penulis protes karena istilah marfu, istilah mansub, istilah majzum ini untuk apa? Untuk fiil-fiil atau kata-kata yang mu'rab. Sedangkan fiil mudhari yang bersambung dengan nun inas atau nun niswah ya dia langsung mabni. Nah, kenapa dimasukkan di sini? Yadhabna begitu ya. Dalam tabel ini yadhabna, 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 kemudian tadhabna, tadhabna untuk memudahkan kita para pembelajarnya. Nah, yang menjelaskan adalah gurunya. Itu maka di sini berkewajiban bagi saya untuk menjelaskan hal ini, ya teman-teman semua. Makanya di sini dibuktikan kita lihat baik keadaannya ketika rofa yadhabna maksudnya apa? Tidak dimasuki penasab dan penjazm maupun keadaan ketika apa? Nah, di dalam kolom nasab nih. Ya, maksudnya apa? Dia dimasuki penasab. Tetap saja begitu bentuknya, layaknya dia rofa. Nunnya nggak hilang, huruf penyusunnya sama, dan begitu pun ketika dia jazm, ya, maksudnya dimasuki penjazm. Lam yadhabna, tetap yadhabna. Inilah definisi dari mabni, ya, begitu. Seharusnya memang tidak dimasukkan ke dalam apa? Tabel ini. Tapi dimasukkannya kita mencoba berhusnuzon kepada penulis untuk memudahkan kita nanti dalam mempelajari apa? Tiga keadaan fi'il mudhari ini. Berikutnya, lan tadhaba. Lan tadhaba.
Lan tadhhabu. Jelas ya, karena asalnya tadhabu begitu. Berikutnya lan tadhabu. Nah, ini kan asalnya apa? Tadhabuna, nunnya hilang. Ya, karena termasuk fiil-fiil yang lima, di mana fa'ilnya domir antum, jamak laki-laki yang diajak bicara. Berikutnya lan tadhabi, nunnya hilang. Ini kan yang fa'ilnya domir anti. Yang ketika keadaan rofa, tadhabi itu apa? Tazhabi, tazhabina. Nah ya, lan tadhabna sudah terbahas tadi sebagaimana yadhabna di atas. Kemudian lan adhaba, kemudian lan nadhaba. Sekarang masuk ke keadaan fil mudhari yang ketiga, yakni majzum, dia dijazm begitu ya. Nah, maka sebab fil mudhari itu jazm karena kemasukan apa? Penjazm. Ya, penjazm itu ada banyak. Tercatat dalam kitab Jurumiyah itu ada samaniyata asyar, ada 18 penjazm. Nah, ini satu dari 18 itu adalah lam. Oke. Nah, fi'il mudhari kalau kemasukan penjazm, bagi yang fi'il mudhari yang rofanya dengan doma, maka nanti dia sukun ketika kemasukan apa? Penjazm. Contohnya nih, lam yadhhab. Kan dia ketika rofa doma, ketika nasab fathah, ketika jazm ya sukun. Kemudian lam yadhhabu. Nah, ya, untuk fi'il mudhari yang jazm, ya, ini yadhhabu ya, nunnya ngilang. Ini kan yang asalnya ketika rofa apa? Ada nunnya gitu. Jadi apa? Tinggal fiil yang lima ini yadhabu ya, yadhabu ini keadaannya sama ketika apa? Kemasukan penjazm dan penasab. Samanya di mana? Sama-sama hilang nunnya. Nun penanda rofanya gitu ya. Lam tadhab kayak gitu. Ini kan karena asalnya doma. Lam yadhabna ini nggak usah dibahas karena dia mabni begitu ya. Kemudian lam tadhab gitu. Lam tadhab ya karena apa? Kenapa dia disukun? Karena asalnya ketika rofa domah, ketika nasab dengan fathah. Lam tadhabu ya ini nunnya hilang nih. Sebagaimana layaknya dia ketika nasab juga sama begitu. Kalau rofa ya ada nunnya lah karena nun penanda rofa baginya. Lam tadhabi sama ya. Kemudian lam tadhabna tidak usah dibahas karena dia mabni. Lam adhab sukun ya. Lam nadhab sukun gitu. Ilahuna hal fahimtunna, tiga keadaan fiil mudhari. Ya, tiga keadaan fiil mudhari. Nah, di mana penjabarannya sudah kita dapatkan bersama-sama dari apa yang dijelaskan oleh penulis Syekh Dr. Faniambadi Abdurrahim rahimahullah di pelajaran yang ke baik 20 maupun 21. Ada pertanyaan? Tidak? Nah, kalau tidak kita cukupkan dari daras yang ke-22 dulu siang hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan daras ke-23 ke pertemuan berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Siang hari ini kita akan lanjutkan baca kitab Ta'alimul Muta'alim.